Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, para pendengar RRI Mataram yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan ini, setelah kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu yang paling terasa saat ini adalah nikmatnya kita berpuasa, nikmatnya kita melakukan ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini dari awal sampai menjelang akhir bulan Ramadan nanti, semua ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semua para pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang puasa dan hubungannya di dalam mempertahankan ketahanan tubuh atau imunitas kita di tengah musibah COVID yang saat ini kita sama-sama rasakan. Nikmat yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita selaku hambanya setelah kita mendapatkan nikmat iman Islam adalah nikmat kesehatan. Sehat ini merupakan nikmat luar biasa, karena dengan kita merasakan nikmat sehat, maka kita bisa melakukan ibadah, kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa melakukan pekerjaan kita, kita bisa melakukan segala macam aktivitas kita, termasuk menghadirkan yang terbaik, amalan-amalan yang terbaik di sisi Allah di bulan Ramadan ini. Karena itu sehat menjadi sangat penting sekali. Sehat menjadi nikmat yang luar biasa. Bahkan para ulama memberikan satu isyarat atau satu ungkapan yang sangat indah sekali tentang pentingnya menjaga kesehatan. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Sehat itu ibaratnya adalah mahkota yang ada di kepala seorang raja. Artinya begitu tinggi posisi mahkota sehingga dia memiliki otoritas yang luar biasa, kekuasaan yang sangat luas. Hal yang sama dengan kita, bahwasanya kesehatan yang kita miliki itu laksana mahkota. Dan barulah kita merasakan bagaimana pentingnya mahkota di saat kita lengser dari jabatan. Hal yang sama dengan kesehatan, barulah kita memaknai makna sehat, memahami bagaimana pentingnya kesehatan setelah kita berada dalam kondisi yang tidak sehat atau sakit. Begitu kita sakit, hadirin yang dirahmati Allah, baru kita mengeluh, barulah kita merasakan kehadiran Allah, barulah kita mengatakan hanya Tuhan tempat kita meminta, tempat kita mendatangi, atau tempat kita meminta segala sesuatu. Kapan itu? Setelah kita sakit. Maka sakitnya seseorang, maka yang diingat adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah pentingnya sehat itu harus dipelihara, sehat itu harus dijaga, sehat itu harus dimaksimalkan.
Inilah yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Hendaklah kita menggunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Satu di antaranya adalah wasihhataka qabla saqamik. Sehat yang kita dapatkan saat ini hendaklah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan kita, untuk ibadah kita, untuk pekerjaan kita, sehingga benar-benar kita memaksimalkan semua itu dalam kondisi sehat. Sebelum kita sakit, hadirin Allah. Karena kalau kita sudah sakit, kita tidak akan bisa lagi beribadah, kita tidak akan bisa bekerja, kita tidak akan bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang sakit. Sebari kita masih sehat, maka maksimalkan semua kesehatan yang kita miliki ini untuk melaksanakan ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi nyatanya apa yang terjadi, hadirin Allah? Banyak di antara kita yang cuek dengan nikmat sehat. Banyak di antara kita yang tidak peduli dengan kenikmatan ini. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. 2 nikmat yang sering diabaikan oleh kebanyakan kita. 2 nikmat yang benar-benar kita lupakan, kita tidak peduli dengan nikmat ini. Apa itu 2 nikmat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Terkadang kita selalu mengeluh, hadirin Allah, seolah-olah Allah tidak berpihak sama kita, seolah-olah tidak sayang sama kita, seolah-olah Allah tidak peduli dengan kita. Ada di antara kita yang bila mana dia tidak memiliki harta yang berlimpah, harta yang banyak, dia mengeluh terus di hadapan Allah SWT. Dia lupa bahwasanya Allah sedang memberikan dia nikmat kesehatan yang luar biasa. Saya ingin memberikan semacam ilustrasi, gambaran untuk mendekatkan pemahaman kita bagaimana pentingnya kita memelihara kesehatan kita. Pengalaman ini tidak terjadi terhadap orang lain, tetapi ini keluarga saya pribadi. Saya tahu apa yang terjadi dalam keluarga kami, dan itulah pelajaran berharga yang bisa kami hadirkan, sehingga alhamdulillah saya secara pribadi selalu bersyukur kepada Allah SWT karena nikmat sehat. Salah satu di antara anggota keluarga kami, saudara saya, itu mengalami penyakit. Beliau diuji oleh Allah dengan penyakit jantung. Subhanallah, begitu beliau dibawa ke rumah sakit di Mataram, ternyata dokternya tidak berani untuk berspekulasi. Karena itu beliau menyarankan untuk dibawa ke Jakarta, ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ternyata di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, hadirin Allah, beliau ditangani oleh putra Lombok terhebat di Indonesia, namanya Dr. Renan. Semua orang tahu, orang Lombok Selatan yang merupakan penanggung jawab khusus untuk bagian jantung se-Indonesia pada waktu itu. Nah, ternyata Dr. Renan ini, beliau sarankan, wahai saudara, karena saya tahu Anda orang Lombok, Anda saudara saya, dan saya sayang sama Anda, saya sarankan supaya Anda berobat saja ke Singapura. Kenapa? Karena di sini mungkin beliau tidak akan maksimal memberikan penanganan, saking banyaknya pasien, atau mungkin tingkat kesulitan yang tinggi dan lain sebagainya. Subhanallah, walhasil kami berembuk dan kami bersepakat semua untuk membawa beliau, kakak ini, menuju Singapura. Barulah kami tahu di sana, hormati Allah, ternyata hasil pemeriksaan awal di Jakarta, karena mungkin saudara saya ini sangat akut penyakit jantungnya, maka barulah dibocorkan rahasia yang dokter itu sebenarnya merahasiakan kecuali kepada keluarga terdekat. Apa kata dokter? Terus terang, potensi hidupnya si Fulan ini itu hanya 25%, karena saking parahnya penyakit beliau. Tetapi begitu masuk ke Singapura, begitu kami datang di Singapura dan dokternya bertemu langsung, apa kata dokternya? Orang Singapura mengatakan, setelah kami cek kondisi pasien tadi,
potensi hidupnya 99%. Subhanallah. Yang tadinya 25%, hampir kita hilang harapan. Ternyata dokter Singapura menjamin 99% pasien ini akan sembuh. Senang gembira kami mendengar itu saja, kami sudah bahagia, senang. Bagaimana tidak, saudara kami akan sehat kembali seperti sedia kala. Tetapi belum dilakukan tindakan operasi, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Apa kata dokter? Apakah sudah masuk di rekening kami 1 miliar paling tidak, kalau diuangkan dengan rupiah kita. Dolar Singapura dikonversi, maka kurang lebih semacam jaminan dan biaya itu sudah harus masuk 1 miliar. Kami itu merasa berat. Kami sekeluarga pusing juga memikir uang segitu banyaknya. Hadirin Allah, apa yang terjadi kemudian? Karena kami ingin sehat, karena keluarga kami ingin beliau, orang ini, saudara kami ini sehat seperti sedia kala, maka kami semua menghabiskan apa saja yang beliau miliki dan kami miliki untuk membantu beliau agar beliau sehat. Maka subhanallah, hormati Allah, tidak begitu lama kehendak Allah hadir pada keluarga kami. Setelah dilakukan tindakan operasi, ternyata beliau sembuh dan sampai saat ini beliau, Masya Allah, tidak pernah sakit kembali. Itulah saudara saya yang sekarang ini menjadi rektor UNRAM. Selalu saya menjadikan contoh. Untuk apa? Supaya saya dan kita semua para pendengar bisa bersyukur kepada Allah SWT bahwasanya nikmat sehat itu begitu penting. Bayangkan kaum muslimin dimanapun berada, adakah di antara kita yang saat ini punya 1 miliar yang bisa saya pinjam untuk malam ini? Ternyata satu organ tubuh kita saja itu sampai 1 miliar biayanya. Bagaimana kalau kita kalikan dengan organ tubuh yang lain, panca indera yang lain? Berapa harga kita kalau kita nilai sama-sama? Belum tangan kita, belum jari kita, belum lagi jantung, belum lagi semua sisi yang kita miliki ini semuanya punya harga. Maka berhentilah kita mengeluh dalam hidup ini seolah-olah Allah tidak pernah memberikan saya rezeki, seolah-olah Allah itu benci saya, seolah-olah Allah itu tidak senang dengan saya. Jangan sampai kita mengeluh, karena nikmat sehat ini saja, ini sudah luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Maka mari kita maksimalkan nikmat kesehatan seperti ini untuk benar-benar bisa menghadirkan yang terbaik, khususnya di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini, bulan Ramadan, berpuasa itu adalah sumber kebajikan dan juga sumber kesehatan. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnih." Tidak ada sesuatu yang paling buruk dalam kehidupan ini kecuali bila mana perut ini kenyang. Bila perut ini senantiasa mendapatkan asupan, maka menjadikan kita itu dalam pandangan agama dan dalam pandangan medis itu buruk. Makanya di dalam satu sabdanya disebutkan, al-ma'idatu makanud da'. Yang namanya perut itu adalah sumber penyakit. Sumber penyakit dalam kehidupan manusia itu kan sebenarnya perut. Baik itu penyakit lahiriah maupun penyakit batiniah, sumbernya itu adalah perut. Berapa banyak di antara kita yang karena kita tidak menjaga pola makan kita dalam keseharian ini menjadikan kita sakit. Bayangkan kalau kita sedang berpuasa, kemudian di saat kita berbuka, kita menikmati dengan segala macam makanan yang ada dihidangkan di hadapan kita. Yang kolaknya ada, yang pelecingnya ada, yang pecelnya ada, yang tumisnya ada, serabi, semua lengkap. Bisa dibayangkan, alhamdulillah, begitu kita menikmati makanan tadi, penuh perut kita, kenyang perut kita, maka secara medis sebenarnya kenyang yang kita rasakan di saat kita berbuka itu tidaklah terlalu baik bagi kehidupan seseorang. Makanya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyarankan kita di saat berbuka puasa itu, karena sallallahu alaihi wasallam
yuftir ala rutabin. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kita agar berbuka itu dengan kurma basah. Kalau tidak ada, maka ala tamar, barulah dengan kurma kering. Kalaupun tidak ada, maka kita meminum seteguk air atau air mineral. Itulah menjadi cara kita untuk menjaga kebugaran kita, kesehatan kita di saat kita berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, sumu tasihhu, berpuasalah Anda, maka Anda semua akan merasakan rasa sehat. Anda akan sehat bila mana berpuasa. Tentu yang dimaksud dengan sehat dalam perspektif hadis tadi adalah sehat secara lahir, sehat secara batin. Saat ini kita menghadapi ganasnya virus corona. Semua kita khawatir untuk terjangkit dengan virus corona. Apa yang menjadi penyebab virus corona itu bisa terjangkit kepada seseorang? Satu di antaranya adalah karena kita tidak menjaga kesehatan kita. Kita tidak pernah menjaga kebersihan hidup kita. Kita mungkin jarang menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan tangan. Ya, semua itu mungkin kita abai. Semua itu mungkin kita lalai. Semua itu mungkin kita cuek. Itu satu di antaranya. Kemudian di antara yang lain adalah karena kita juga, pikiran kita, kondisi kita itu benar-benar disuguhkan oleh bayangan yang macam-macam. Ya, kita kadang-kadang ya terbawa oleh pikiran, ya, rasa takut, rasa khawatir yang berlebih, sehingga kadang-kadang kita tidak menjadi sehat, kita tidak menjadi waspada, kita tidak menjadi ngeh ya dalam bahasanya. Kenapa? Karena kita selalu disuguhkan oleh berita-berita yang tidak baik, kekhawatiran yang berlebih. Karena itu puasa sebenarnya menjernihkan hati seseorang. Puasa menjadikan kita untuk bisa menjadi orang yang lebih protek di dalam menerima informasi, di dalam mendapatkan berita dan lain sebagainya, agar kita benar-benar bisa menjaga imun kita. Karena imun seseorang itu, mohon maaf, kekebalan tubuh seseorang itu sangatlah mudah terkalahkan dengan berita-berita yang mengkhawatirkan diri mereka. Karena itu kalau kita melihat testimoni teman-teman kita yang sehat hari ini dari dampak virus, apa yang mereka sampaikan kepada kita? Tolong stop berita-berita yang mengkhawatirkan. Tolong tutup akses berita-berita hoax yang mungkin akan datang di setiap HP kita, ya, informasi-informasi yang tidak berdasar tentang virus corona. Ini adalah salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan kita. Maka imunitas kita itu akan menjadi semakin bagus, semakin positif bila mana kita menjauhkan diri kita dengan informasi-informasi yang menjadikan kita lebih khawatir, lebih was-was, atau menjadikan kita menjadi takut dalam kehidupan ini. Maka di antara hikmah puasa sebenarnya adalah menjernihkan hati seseorang, membiasakan seseorang berpikir positif, menjadikan orang lebih protek di dalam mendapatkan informasi atau berita-berita, sehingga dengan informasi-informasi yang tersaring, dengan informasi yang baik, maka dengan sendirinya imunitas dia, ya, kekebalan tubuh dia akan menjadi semakin baik. Kemudian di sisi yang lain, kita tahu secara medis, ya, para pendengar dimanapun berada, bahwasanya secara medis organ tubuh kita ini juga perlu yang namanya rohah, perlu istirahat. Bisa dibayangkan setahun itu 11 bulan dia bekerja terus menerus. Yang namanya bekerja tentu, ya, apapun itu kalau dipaksakan beraktivitas bekerja, maka dia akan drop, maka dia akan lemah. Maka subhanallah, sebenarnya puasa ini mengistirahatkan organ-organ tubuh kita, terutama sekali pencernaan kita yang selama ini 11 bulan lamanya terus bekerja, maka sekarang ini diistirahatkan. Maka subhanallah, secara medis inilah yang menjadikan puasa itu memberikan kesehatan bagi seseorang, karena ada semacam peristirahatan terhadap organ tubuh dia, terutama pencernaannya.
Sehingga dengan demikian maka dia akan hadir imunitas dalam diri dia, kekebalan di dalam diri dia, sehingga dia akan tahan akan serangan apapun itu, termasuk virus-virus yang bisa saja menjangkiti dia. Dia akan proteksi diri dia. Dan inilah pentingnya berpuasa, rahmati Allah, bisa menjadikan kita lebih kebal, lebih tahan, ya, imun kita lebih baik dibanding kondisi kita tidak berpuasa. Karena berpuasa tadi mensterilkan diri kita dari makanan-makanan, ya, dari asupan-asupan yang kadang-kadang saja, ya, asupan kita itu tidak terkontrol, ya. Setiap hari kita memasukkan makanan yang beragam, ya, ada yang berlemak, ada yang berminyak, ada yang bersoda dan lain sebagainya. Maka dengan hadirnya puasa, itulah yang menjadikan kita semakin tahan tubuh kita dan imun kita semakin baik, maka kita akan terselamatkan dari virus-virus yang akan menjangkiti kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi, ya, tubuh kita ini juga akan sehat, ya, dari penyakit-penyakit batin. Ya, secara lahiriah kita juga sehat sehingga imun kita menjadi semakin baik. Penyakit-penyakit batin itu juga seringkali hadir dalam diri kita, dan ini juga yang mengerus, ya. Inilah yang menjadikan imun kita tidak kuat. Apa diantaranya? Misalnya, ya tadi, rasa sombong, rasa ujub, rasa riya, rasa ingin menguasai dan lain sebagainya. Semua itu, hadirin Allah, juga menjadi penyakit-penyakit yang bisa hadir dalam diri kita, ya, sakit hati atau kebencian terhadap orang lain dan lain sebagainya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, disinilah pentingnya puasa hadir dalam kehidupan manusia untuk menjernihkan situasi manusia, terutama sekali dari penyakit-penyakit batin yang bisa saja menghampiri dia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam konteks berpuasa mengatakan apa? As-siyamu junnah. Puasa itu pengendalian diri. Puasa itu proteksi diri. Dari apa? Minal lagwi warrafath. Dari tutur kata yang tidak baik, dari kata-kata yang buruk yang mendatangkan dosa. Semua itu harus terjaga, terpelihara. Makanya kenapa puasa itu, mohon maaf, puasa itu sebenarnya bukan hanya sekedar menahan diri daripada tidak makan dan minum. Dan para ulama hebat mengatakan, perbuatan yang paling ringan dari berpuasa itu adalah tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Semua orang bisa melakukan itu. Siapa yang tidak bisa? Coba. Anak kecil pun mampu. Kalau kita latih anak-anak kita saat ini, ya, kalau kita latih mereka untuk berpuasa, anak-anak SD kelas 1, kelas 2 mampu mereka bertahan tidak makan dan tidak minum. Tetapi apakah ini sebenarnya berpuasa? Ternyata puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri daripada tidak makan dan minum, tetapi bagaimana puasa ini benar-benar memproteksi diri kita, tubuh kita, ya, perilaku kita, perbuatan kita, tutur kata kita, semua itu benar-benar terproteksi, benar-benar terpelihara, benar-benar menghadirkan junnah. Kita melakukan pengendalian diri dalam kehidupan ini. Makanya kenapa ada ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata dia tidak mendapatkan yang namanya pahala kecuali lapar dan dahaga saja. Haus saja yang dia dapatkan, lapar yang dia rasakan. Dia tidak dapat pahala. Kenapa? Karena yang dia puasakan itu hanya tidak makan dan tidak minum. Tetapi sisi-sisi yang lain, organ tubuhnya, panca inderanya tidak melakukan puasa. Maka bagaimana manusia tidak sakit? Bagaimana imun kita mau kebal, ya, kalau di dalam diri kita ini kadang-kadang tutur kata kita selalu buruk, masih bisa menghadirkan fitnah, masih mengguncing orang lain, masih menyakiti saudara kita, padahal kita sedang berpuasa. Kenapa kita berpuasa tetapi masih suka menyakiti sesama, masih membicarakan orang lain, memfitnah orang lain? Inilah sumber penyakit sebenarnya, ya.
Ini juga penyakit yang luar biasa, dan penyakit hati seperti ini, hormati Allah, perlu kita mawas diri, perlu kita hati-hati. Penyakit yang seperti ini jauh lebih berat sebenarnya daripada penyakit hati. Ya. Kalau penyakit fisik, hormati Allah, sakitnya fisik ini bisa kita cari dokter, selesai urusannya, dikasih obat, minum vitamin, selesai. Tetapi kalau kita berbicara penyakit-penyakit batiniah kita, penyakit-penyakit hati kita, ujub, riya, sombong, takabur, dan lain sebagainya, semua itu selalu hadir dalam diri kita. Dan bila mana itu yang menjangkiti kita, yakin pertahanan tubuh kita tidak akan kuat juga. Imun kita juga akan dipengaruhi kalau kita masih suka di dalam melakukan keburukan-keburukan di dalam kehidupan ini. Maka subhanallah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa menjadi junnah, kata Rasulullah SAW. Puasa ini mengendalikan diri kita, memproteksi diri kita. Makanya kenapa di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Kenapa bau mulut seseorang yang berpuasa itu sangatlah harum baunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat mulut ini kering, tidak ada asupan air, tidak ada asupan makanan, biasanya napas kita akan bau, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tetapi kenapa di hadapan Allah mulut kita yang dalam pandangan manusia mungkin bau, tetapi di hadapan Allah itu sangat harum sekali, bahkan lebih harum dari rihil misk, kasturi yang paling baik sekalipun, itu jauh lebih baik mulut kita di hadapan Allah SWT. Kenapa? Karena kita di dalam berpuasa itu menjaga benar tutur kata kita. Kita benar-benar menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Kita tidak pernah menyakiti orang, memfitnah orang, kita tidak pernah menebarkan kebencian, provokasi, dan lain sebagainya. Dan bila mana ini yang kita hadirkan dalam kehidupan kita, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, maka pertahanan tubuh kita akan sehat. Dan bahkan sehatnya itu lahir batin kita sehat. Kalau sudah lahir batin kita sehat, maka kita nikmat beribadah, nikmat kita melakukan aktivitas, khusyuk di dalam melakukan kegiatan. Maka bersyukurlah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, adanya puasa ini menjadikan kita sebagai seorang muslim menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Imun kita akan menjadi baik, kekebalan tubuh kita insya Allah akan selalu hadir dengan melaksanakan puasa yang baik dan benar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.